Hari itu, udara terasa berat sejak aku melangkahkan kaki ke halaman gedung pengadilan agama. Langkahku pelan namun pasti, seakan setiap derap sepatuku membawa ingatan dan luka yang selama ini kutahan. Di hadapanku, bangunan besar bercat putih dengan dinding yang mulai kusam berdiri megah, menatapku dengan dingin seolah ingin menguji kekuatanku. Pagi itu matahari bersinar terik, tapi sinarnya sama sekali tidak mampu menghangatkan dadaku yang membeku oleh rasa getir. Orang-orang lalu lalang di halaman gedung, beberapa sibuk dengan urusan masing-masing, sebagian hanya duduk menunggu sidang lain. Namun aku merasa semua tatapan menancap ke arahku, membuat langkahku terasa semakin berat. Meski begitu, aku tidak menundukkan kepala. Aku tahu, hari ini bukan sekadar tentang perceraian. Hari ini adalah tentang harga diriku, tentang pertempuran terakhir yang akan menentukan bagaimana aku dilihat, bagaimana aku diperlakukan, dan bagaimana aku akan berdiri setelah semua ini selesai. Di dalam ruang tunggu, bau kayu tua bercampur dengan aroma kertas dan udara pengap membuat suasana terasa menyesakan. Aku duduk di kursi panjang yang keras, menatap ke arah pintu ruang sidang yang masih tertutup rapat. Beberapa orang lain menunggu giliran, sebagian berbicara dengan suara rendah, sebagian lagi hanya menatap kosong. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantung yang terasa begitu kencang. Tanganku sesekali meremas tas kecil di pangkuanku, tas yang tidak hanya berisi barang-barang pribadi, tetapi juga sesuatu yang akan menjadi bagian dari rencanaku. Aku sadar, banyak orang mungkin menganggapku wanita yang akan menangis terseduh-seduh di ruang sidang nanti, meratapi pernikahan yang hancur, memohon agar pernikahan itu dipertahankan, atau pasrah menerima keputusan. Tapi tidak, aku tidak akan memberikan kepuasan itu kepada siapapun, apalagi kepada suami dan mertuaku yang kini menunggu dengan penuh keyakinan bahwa aku akan keluar sebagai pihak yang kalah. Ketika namaku dipanggil oleh petugas, aku berdiri perlahan, menarik napas sekali lagi, lalu melangkah masuk ke ruang sidang. Pintu kayu berwarna coklat tua itu berderit ketika kudorong, seolah memberi isyarat bahwa aku benar-benar memasuki babak terakhir dari drama panjang rumah tanggaku. Di dalam, suasana berbeda. Lampu neon putih menggantung di langit-langit, memberi cahaya terang namun terasa dingin, sementara dinding penuh coretan kecil yang tak pernah benar-benar dibersihkan. Meja panjang untuk hakim berdiri di depan, kursi-kursi tersusun rapi di samping kanan dan kiri, dan deretan kursi penonton sudah dipenuhi wajah-wajah asing yang ingin menyaksikan jalannya sidang. Aku melangkah ke depan, menunduk sedikit sebagai tanda hormat, lalu duduk di kursi yang disediakan untukku. Dari sudut mataku, aku bisa melihat suamiku sudah duduk lebih dulu di kursi seberang. Wajahnya tampak santai, bahkan terlalu santai untuk ukuran seseorang yang akan menjalani sidang perceraian. Dia mengenakan kemeja putih yang disetrika rapi, dasi biru tua, dan jas hitam yang membuatnya terlihat gagah di mata orang lain. Tapi bagiku, semua itu hanya topeng. Aku tahu betul, di balik jas yang rapi itu, dia adalah pria yang tega menghancurkan keluarganya sendiri demi seorang wanita lain. Senyum tipis yang terukir di bibirnya ketika matanya bertemu dengan mataku terasa seperti ejekan. Seperti ingin mengatakan bahwa aku tidak punya peluang untuk melawan. Aku tidak membalas senyumnya, hanya menatap balik dengan tatapan kosong, seakan aku sudah kebal dengan segala bentuk sindiran. Tak jauh darinya, mertuaku duduk dengan wajah keras dan angkuh. Beliau mengenakan kebaya modern berwarna hijau tua, lengkap dengan selendang tipis yang disampirkan di bahu. Rambutnya ditata rapi dengan sanggul kecil. Wajahnya dipoles dengan bedak tebal yang justru menambah kesan tajam pada tatapannya. Sejak pertama kali aku masuk, beliau tidak pernah melepaskan pandangannya dariku, seolah ingin memastikan aku benar-benar hancur di depan semua orang. Aku tahu, di dalam kepalanya, ia sudah merencanakan pesta besar setelah sidang ini selesai. Pesta yang katanya akan menjadi perayaan kebebasan anaknya dari istri yang tak berguna. Bisik-bisik tentang pesta itu bahkan sudah kudengar beberapa hari sebelumnya, dan hari ini, aku bisa melihat kilatan kepuasan di matanya, seakan pesta itu sudah benar-benar di depan mata. Aku menarik napas panjang sekali lagi. Aku tidak boleh terpancing. Aku tidak boleh menunjukkan kelemahan. Karena jika hari ini aku menangis atau memohon, maka semua perjuanganku selama ini akan sia-sia. Aku ingat bagaimana dulu,
Saat awal menikah, aku selalu berusaha keras menjadi istri yang baik. Aku berusaha menyenangkan hati suamiku, berusaha menghormati mertuaku, bahkan berkorban dengan meninggalkan banyak hal yang kucintai hanya agar rumah tangga ini tetap utuh. Tapi apa balasannya? Suamiku mengkhianatiku, mertuaku selalu menuduhku sebagai sumber masalah, dan mereka sama sekali tidak peduli dengan air mata yang pernah jatuh di hadapan mereka. Semua luka itu kini menjadi bahan bakar, menjadi kekuatan yang membawaku duduk tegak di kursi sidang hari ini. Suara hakim membuka jalannya sidang memecah lamunanku. Semua orang berdiri lalu duduk kembali. Suasana mendadak hening. Aku bisa merasakan bagaimana orang-orang di sekitarku mencuri pandang ke arahku. Mungkin berharap melihat wajah seorang wanita yang hancur, yang matanya bengkak karena menangis semalaman, atau yang tubuhnya gemetar karena takut. Tapi aku tidak memberi mereka itu. Wajahku tetap datar, tenang, meski di dalam dadaku badai berkecamuk. Aku harus tetap seperti ini sampai waktuku tiba. Sampai aku benar-benar siap menjatuhkan kejutan yang sudah kusimpan rapat. Hakim mulai membacakan agenda persidangan. Sementara pengacara suamiku sibuk menyiapkan berkas-berkas. Aku melirik sedikit ke arah wanita yang duduk di belakang suamiku. Wanita yang kini menjadi alasan utama pernikahanku hancur. Dia mengenakan gaun sederhana berwarna krem. Wajahnya dipoles tipis dengan riasan alami, tapi sikap tubuhnya menunjukkan keangkuhan. Tangannya sesekali menyentuh bahu suamiku, seakan ingin menegaskan di depan umum bahwa dia sudah menguasai apa yang dulu menjadi milikku. Aku hanya menatapnya sebentar, lalu kembali mengalihkan pandangan. Tidak ada gunanya membuang energi untuk membenci seseorang yang jelas-jelas tidak tahu malu. Waktu berjalan lambat di ruang sidang itu, tapi aku tidak terburu-buru. Setiap detik yang kulalui justru memberiku ruang untuk menguatkan hati. Aku tahu, semakin dekat ke akhir, semakin dekat pula aku pada saat yang kutunggu. Dan di saat itulah, aku akan membalikan keadaan yang selama ini mereka kira sudah dalam genggaman. Aku akan membuat mereka mengerti bahwa aku bukanlah wanita lemah yang bisa diinjak-injak sesuka hati. Hari ini, semua orang akan melihat bahwa diamku bukan berarti kalah, melainkan persiapan untuk sebuah kejutan besar. Sejak aku melangkah masuk ruang sidang dan duduk di kursi yang sudah disediakan, aku bisa merasakan puluhan pasang mata yang mengarah kepadaku, sebagian dengan rasa ingin tahu, sebagian lagi dengan tatapan yang seakan menelanjangiku hingga ke dalam hati. Namun tatapan yang paling menusuk tentu saja berasal dari orang-orang yang selama ini menjadi bagian paling pahit dalam hidupku, suamiku dan mertuaku. Tatapan itu bukan sekadar pandangan kosong atau biasa, melainkan tatapan penuh perhitungan, tatapan yang syarat dengan penghinaan, seolah-olah aku hanya seonggok benda usang yang sudah tak ada nilainya. Suamiku menoleh dengan senyum miring yang nyaris tak terlihat, tapi aku tahu persis makna di baliknya. Senyum itu seperti sindiran halus yang ingin mengatakan, kau sudah kalah bahkan sebelum sidang ini dimulai. Matanya menyipit, bola matanya berkilat dengan rasa puas, dan dagunya sedikit terangkat seakan dia benar-benar berada di atas panggung kemenangan. Ia tidak berkata apa-apa, tapi aku bisa membaca bahasa tubuhnya dengan jelas, karena bertahun-tahun hidup bersamanya telah membuatku sangat paham setiap isyarat kecil yang ia tunjukkan. Di sebelahnya, mertuaku duduk dengan wajah kaku dan dingin. Tatapannya menusuk seperti belati yang diarahkan tepat ke dadaku. Dari ujung kepalaku hingga kakiku, ia memandangiku dengan penuh penilaian. Alisnya terangkat, bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang lebih mirip ejekan ketimbang keramahan. Ia tidak perlu bersuara, karena matanya sudah lebih dari cukup untuk menyampaikan bahwa dalam pikirannya, aku hanyalah beban, noda yang harus segera dihapus dari kehidupan anaknya. Aku bisa menangkap jelas bagaimana beliau merasa begitu puas melihatku duduk seorang diri tanpa siapapun di sisiku. Tidak ada keluarga yang mendampingiku. Tidak ada saudara yang berdiri membelaku. Semua seakan sudah diatur agar aku terlihat begitu lemah. Seorang wanita yang sendirian menghadapi badai besar. Aku bisa melihat bagaimana mertuaku sengaja menyandarkan punggungnya dengan tegak, menampilkan sikap percaya diri di depan semua orang, seperti ingin menunjukkan bahwa keluarganya lebih terhormat, lebih kuat, dan lebih pantas mendapatkan simpati. Tatapannya tidak hanya sekadar dingin, tapi juga penuh tantangan, seolah menunggu saat di mana aku akan mulai menangis,
terisak, dan memohon-mohon agar rumah tangga ini tidak benar-benar berakhir. Aku tidak membalas tatapan itu dengan ekspresi yang mereka harapkan. Aku tidak menunduk, tidak pula mengalihkan pandangan dengan gugup. Sebaliknya, aku menatap balik dengan tenang, dengan wajah yang benar-benar datar, tanpa senyum, tanpa amarah yang meledak-ledak. Hanya ketenangan. Dan justru ketenangan itulah yang membuat mereka sedikit gelisah meski berusaha menutupinya. Aku bisa melihat bagaimana suamiku sesekali melirik ke arah wanita barunya yang duduk di kursi belakang. Wanita itu pun ikut memberikan tatapan sinis kepadaku. Tangannya melingkar manja di lengan suamiku, dan matanya memancarkan rasa menang, seperti ratu yang berhasil merebut tahta dari permaisuri sah. Tatapannya bukan hanya sekadar sinis, tetapi juga penuh rasa sombong, ingin menginjak-injak harga diriku di depan umum. Semua itu hanyalah permainan psikologis yang ingin menjatuhkanku. Mereka ingin aku merasa kecil, merasa tak berharga, merasa kalah sebelum pertarungan dimulai. Mereka ingin aku hancur secara mental sehingga ketika waktunya tiba untuk berbicara, suaraku terdengar goyah dan tidak meyakinkan. Tapi yang tidak mereka tahu, aku sudah mengantisipasi semua ini sejak lama. Tatapan-tatapan sinis itu sudah pernah kuterima berkali-kali. Bahkan lebih tajam, lebih menusuk, lebih menyakitkan daripada yang mereka tunjukkan hari ini. Aku sudah kenyang dengan sikap merendahkan mereka, sudah terbiasa dengan lirikan yang meremehkan. Justru hari ini, di ruang sidang yang penuh saksi, aku membiarkan tatapan itu menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Semakin lama mereka menatapku dengan cara seperti itu, semakin jelas terlihat siapa sebenarnya yang tidak punya rasa malu. Aku bisa melihat beberapa orang yang duduk di bangku penonton ikut memperhatikan interaksi tatapan itu. Ada yang berbisik pelan sambil menutup mulut. Ada yang mengernyit seolah tidak nyaman dengan arogansi suamiku dan mertuaku. Aku bisa merasakan, meskipun mereka tidak bersuara lantang, namun penilaian dalam hati mereka mulai condong kepadaku. Kadang, orang yang terlalu percaya diri justru membuka kelemahannya sendiri. Dalam pikiranku, aku berkata pada diriku sendiri untuk tetap sabar. Jangan terbawa arus. Jangan terpancing. Tatapan sinis itu biarkan saja datang. Biarkan mereka terus menatap dengan penuh penghinaan. Karena nanti, ketika waktuku tiba, tatapan mereka sendiri yang akan berubah. Aku tidak perlu membalas dengan kata-kata kasar atau dengan ekspresi marah. Cukup dengan diam dan tatapan datar. Aku sudah menunjukkan bahwa aku tidak goyah sedikit pun. Dan aku tahu, jauh di lubuk hati mereka, ketidakgoyahan itu justru membuat mereka semakin penasaran, semakin resah, dan semakin tidak tenang. Jadi aku tetap duduk tegak, menatap lurus ke depan, membiarkan tatapan sinis itu berlalu seperti angin yang lewat. Aku tahu, pada akhirnya, angin itu akan kembali berputar, dan saat itulah mereka akan merasakan dinginnya terpaan yang dulu pernah mereka hembuskan padaku. Ketika mataku tak sengaja beralih ke barisan kursi di belakang suamiku, pandanganku langsung tertumbuk pada sosok yang selama ini hanya kudengar dari bisik-bisik tetangga dan potongan cerita yang tersebar. Dialah wanita itu, sosok yang dengan bangga disebut-sebut sebagai calon baru suamiku. Wanita yang tanpa rasa malu datang ke ruang sidang perceraian orang lain seolah ini adalah panggung pertunjukan untuknya. Tubuhnya ramping dengan gaun sederhana berwarna krem yang jatuh anggun di bahunya. Rambutnya terurai sebahu dengan sentuhan cat coklat yang mengilap ketika terkena cahaya lampu. Wajahnya dipoles dengan riasan tipis natural yang sengaja dibuat seolah ia tidak berlebihan, namun justru memperlihatkan bahwa ia benar-benar mempersiapkan diri untuk hari ini. Mata tajamnya memandangku dengan penuh rasa puas. Bibirnya melengkungkan senyum tipis yang bukan ramah melainkan sinis. Senyum yang ingin mengatakan bahwa ia sudah berhasil merebut sesuatu yang berharga dariku dan kini berdiri di atas puing-puing rumah tanggaku. Tangannya tidak lepas dari lengan suamiku. Bahkan ketika suamiku sedang sibuk membolak-balikan berkas, ia tetap mengeratkan genggaman, seakan ingin menunjukkan pada semua orang bahwa dialah pemilik baru, dialah pengganti sah yang sudah menunggu di garis depan. Gerakan kecil itu jelas disengaja, karena ia tahu aku sedang melihat, dan semakin aku memperhatikan, semakin kuat ia menguatkan cengkeramannya. Aku hanya bisa menahan napas sejenak, bukan karena terkejut, tetapi karena kehadirannya yang begitu terang-terangan benar-benar menunjukkan betapa tidak ada lagi rasa malu di antara mereka. Tidak cukup baginya untuk sekadar hadir.
Ia juga harus memamerkan kedekatan di ruang yang seharusnya penuh dengan keseriusan hukum. Sesekali ia membisikkan sesuatu di telinga suamiku, membuat suamiku tersenyum kecil meski sedang berhadapan dengan hakim. Aku bisa menebak isi bisikannya bukanlah sesuatu yang penting, melainkan sekadar candaan atau komentar kecil untuk menunjukkan bahwa mereka bisa tetap nyaman bahkan dalam situasi genting seperti ini. Mertuaku pun sesekali menoleh ke arah wanita itu dan mengangguk tipis. Sebuah isyarat penerimaan yang bagiku lebih menyakitkan daripada ribuan kata-kata kasar. Betapa mudahnya posisi seorang istri sah digantikan hanya karena hadirnya orang baru yang lebih pandai merayu dan lebih pandai mengambil hati keluarga. Semua itu terasa seperti luka yang digaruk dengan sengaja, ditambah garam, lalu dipamerkan di depan orang banyak. Namun aku menolak untuk terjerat dalam permainan emosi yang mereka ciptakan. Aku menatap sosok wanita itu dengan tatapan datar, tanpa dendam yang meluap-luap, tanpa air mata, hanya sebuah tatapan kosong yang justru membuatnya sedikit gelisah meski berusaha menyamarkannya dengan senyum. Aku melihat jelas bagaimana ia menegakkan punggungnya lebih tinggi ketika sadar aku tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia ingin memastikan dirinya terlihat lebih unggul, lebih percaya diri, lebih bercahaya dibandingkan aku yang duduk sendirian di kursi seberang. Tapi justru karena itulah aku semakin yakin bahwa kehadirannya di ruang sidang bukan sekadar sebagai pendamping moral bagi suamiku, melainkan sebuah deklarasi, sebuah pernyataan publik bahwa dialah yang kini akan menggantikan posisiku. Ia tidak datang untuk bersembunyi atau mendukung dalam diam. Ia datang untuk dilihat, untuk diakui, untuk menjadi saksi kemenangan mereka. Semua orang di ruang sidang pun menyadari hal itu. Beberapa bahkan melirik ke arah wanita itu dengan tatapan heran atau sinis, mungkin merasa tidak pantas seorang wanita baru muncul terang-terangan di sidang perceraian. Tetapi ia tampak tidak peduli. Ia duduk dengan kepala tegak, tersenyum sesekali, dan menatapku dengan pandangan yang jelas ingin menginjak harga diriku. Dan di sanalah aku menemukan kekuatanku sendiri. Karena setiap gerakan, setiap senyuman, setiap genggaman tangannya di lengan suamiku hanyalah cara untuk menutupi rasa tidak amannya. Jika ia benar-benar yakin akan posisinya, ia tidak perlu menunjukkan semua itu dengan begitu mencolok. Kehadirannya yang penuh kepura-puraan justru memperlihatkan betapa ia ingin diyakinkan bahwa apa yang direbutnya memang pantas dimiliki. Aku membiarkan mataku menatapnya lama, tanpa kedip, hingga ia sendiri yang akhirnya mengalihkan pandangan ke arah lain. Itu cukup bagiku untuk tahu bahwa ketenanganku jauh lebih menusuk daripada semua tatapan sinisnya. Kehadirannya memang berhasil membuat suasana semakin panas, membuat suamiku terlihat lebih berani, membuat mertuaku semakin percaya diri, tetapi bagi diriku, justru itu semua menjadi bukti bahwa mereka butuh orang ketiga untuk merasa kuat. Mereka tidak pernah benar-benar kokoh berdiri di atas kebenaran, melainkan di atas kebohongan dan pengkhianatan yang ditutupi dengan pameran cinta palsu. Dan aku tahu, sebentar lagi semua yang mereka bangun dengan rapuh itu akan kuhadapkan pada kenyataan yang tidak bisa mereka sangkal. Wanita itu boleh datang dengan segala keangkuhan dan tatapan sinisnya, tapi pada akhirnya, aku tahu ia akan menjadi orang pertama yang menundukkan kepala ketika rahasia besar yang kusimpan akhirnya terungkap. Suasana ruang sidang kian terasa berat. Bukan karena ketegangan yang biasa muncul dalam proses hukum, melainkan karena sikap suami, calon barunya, dan mertuaku yang semakin hari semakin percaya bahwa hari itu adalah hari kemenangan mereka, hari di mana mereka benar-benar bisa memutuskan ikatan yang sudah dianggap sebagai beban, hari di mana mereka akan merayakan kebebasan mereka seolah aku ini hanyalah sebuah penghalang yang akhirnya berhasil disingkirkan. Suamiku duduk dengan tubuh tegap. Wajahnya dipenuhi senyum puas yang jarang sekali kulihat selama kami masih bersama. Senyum yang bukan muncul dari kebahagiaan tulus melainkan dari rasa menang atas penderitaan orang lain. Ia berbicara dengan nada yang begitu yakin kepada pengacaranya. Sesekali mengangguk seolah setiap kalimat yang disusun di kertas itu adalah kunci emas menuju pintu kebebasannya. Tangannya bergerak tenang, tidak ada kegelisahan, tidak ada rasa bersalah. Hanya sebuah aura percaya diri yang dibalut dengan keangkuhan seorang pria yang merasa telah mendapatkan kehidupan baru yang lebih segar, lebih menjanjikan, lebih membanggakan dibandingkan pernikahan yang sudah dibangunnya bertahun-tahun bersamaku. Mertuaku pun tidak kalah angkuh, duduk di samping suamiku dengan wajah tegas, seolah ia adalah saksi yang paling murni dan paling benar, padahal dialah yang sejak awal berperan besar dalam keretakan rumah tanggaku.
Ia sesekali mengedarkan pandangan ke arah hakim dengan sorot mata penuh keyakinan, seperti ingin meyakinkan bahwa ia berada di pihak yang benar dan pantas untuk mendapatkan pembelaan. Bahkan ketika hakim belum membuka mulut, mertuaku sudah berani menyusun rencana di dalam pikirannya. Sudah membayangkan pesta kecil yang akan digelarnya bersama keluarga dan kerabat setelah semuanya berakhir. Aku bisa melihat dari caranya berbisik kepada menantunya yang baru, wanita itu, bahwa ia sudah benar-benar yakin, seolah-olah tidak ada kemungkinan lain kecuali kemenangan mutlak di tangan mereka. Dan wanita itu sendiri, calon baru suamiku, semakin menunjukkan sikap penuh percaya diri. Duduknya semakin tegak, dagunya terangkat sedikit lebih tinggi, pandangannya sesekali berpindah dari hakim ke pengacara, lalu kembali padaku, dengan sorot yang penuh kemenangan. Ia sudah menempatkan dirinya sebagai bagian dari keluarga itu, seolah sidang ini hanya formalitas belaka, seolah aku hanyalah bayangan samar yang sebentar lagi akan lenyap dan dilupakan. Tawa kecilnya yang ditahan-tahan ketika suamiku berbisik di telinganya terdengar cukup jelas. Cukup untuk membuat suasana terasa tidak pantas. Ia bahkan sempat mengeluarkan ponsel dari tas kecilnya, mengintip layar seakan-akan sedang menunggu pesan penting, lalu menaruhnya lagi dengan senyum kecil. Aku bisa menebak, mungkin ia sudah memberitahu teman-temannya bahwa hari ini adalah hari besar, hari di mana statusnya akan berubah dari orang ketiga menjadi pasangan sah. Keyakinan mereka bukan hanya tergambar dari ekspresi, tapi juga dari bahasa tubuh yang terpancar begitu jelas. Suamiku mencondongkan tubuh sedikit ke depan setiap kali pengacaranya berbicara, menunjukkan bahwa ia sangat antusias dan percaya dengan arah sidang ini. Mertuaku menyilangkan tangan di dada dengan dagu sedikit terangkat, sebuah posisi yang menandakan kepuasan dan superioritas. Wanita itu bahkan berani memainkan ujung rambutnya dengan jemari, sebuah isyarat betapa santainya ia menghadapi momen yang seharusnya penuh ketegangan. Semua itu seperti sandiwara yang mereka mainkan, namun terlalu meyakinkan untuk dianggap sekadar peran. Mereka benar-benar percaya bahwa aku tidak lagi punya daya, tidak lagi punya senjata, tidak lagi punya posisi untuk mempertahankan harga diriku. Aku hanya duduk tenang, memperhatikan satu persatu gerak mereka, menyimpan setiap detail di dalam kepalaku. Aku tahu mereka sedang membangun benteng keyakinan yang tinggi, tetapi aku juga tahu betapa rapuhnya benteng itu ketika berhadapan dengan kebenaran yang akan segera kuungkap. Mereka boleh merasa sudah memenangkan segalanya, tetapi setiap detik yang berlalu justru semakin mendekatkan mereka pada momen ketika keyakinan itu runtuh. Suamiku yang begitu percaya diri, mertuaku yang sudah membayangkan pesta, wanita itu yang merasa sudah resmi menjadi bagian keluarga. Semua akan menghadapi kenyataan pahit yang bahkan tidak pernah mereka perhitungkan. Dan di sanalah aku menemukan kekuatan untuk tetap duduk tegak, tetap menahan diri untuk tidak terjebak dalam provokasi, tetap menunggu dengan sabar, karena aku tahu semakin tinggi keyakinan mereka, semakin keras pula jatuhnya nanti. Ketika palu kecil itu diketukkan ke meja, suara kayu yang menghentak ruangan seketika memutus segala bisik-bisik, tawa kecil, dan keangkuhan yang sempat mewarnai suasana. Semua mata beralih kepada hakim yang duduk di kursi tinggi dengan wajah tegas. Sorot matanya tajam namun tetap tenang, memberikan kesan bahwa ia tidak akan membiarkan sidang ini berubah menjadi panggung sandiwara. Ia menatap berkas-berkas di depannya dengan seksama, lalu menoleh satu persatu ke arah kami, seolah sedang menilai bukan hanya isi kertas tetapi juga isi hati dan sikap yang terpancar dari raut wajah kami. Sidang perceraian antara pihak penggugat dan tergugat dibuka. Ucapnya dengan suara dalam yang langsung menegakkan punggung semua orang. Suamiku yang tadi terlihat begitu santai mendadak sedikit mengatur posisi duduknya, memperbaiki jasnya, dan menghela napas panjang, mencoba terlihat lebih serius di hadapan hakim. Wanita di sampingnya, yang tadinya bisa tersenyum lebar dan berbisik-bisik, kini menundukkan kepala meski sesekali melirik dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Mertuaku pun merapatkan bibirnya, menegakkan badan, seakan ingin menunjukkan wibawa di hadapan orang yang memiliki kendali penuh atas jalannya sidang. Aku sendiri menarik napas perlahan, membiarkan ketenangan hakim itu menyusup ke dalam diriku, karena aku tahu detik inilah awal dari semua yang akan mengubah arah cerita ini. Hakim mulai membacakan identitas para pihak dengan jelas. Suara lantangnya menggema di ruangan yang hening. Setiap kali namaku disebut, aku merasakan jantungku berdetak lebih keras, bukan karena takut,
melainkan karena aku sadar betul betapa berartinya momen ini. Suamiku sesekali menoleh ke arahku, mencoba membaca ekspresiku, namun aku tetap menatap lurus ke arah Hakim tanpa menoleh sedikit pun, menolak memberinya kepuasan untuk melihat apakah aku gentar atau tidak. Saat giliran suamiku disebut, aku memperhatikan bagaimana ia tersenyum kecil, seakan menyambut pengumuman itu sebagai tanda kemenangan yang segera diraihnya. Hakim lalu melanjutkan dengan menyebutkan duduk perkara, alasan gugatan, serta catatan-catatan yang sudah masuk ke meja sidang. Suaranya tidak pernah berubah, tetap datar namun tegas, menciptakan jarak yang jelas antara dirinya dan emosi-emosi yang berputar di dalam ruangan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti palu kedua yang menghantam keyakinan siapapun yang mencoba meremehkan proses hukum ini. Aku melihat bagaimana wanita itu, calon baru suamiku, berusaha memahami setiap kalimat, meski jelas ia tidak sepenuhnya mengerti. Ia hanya ingin tahu sejauh mana aku terlihat kalah atau sejauh mana mereka terlihat menang. Tatapannya sesekali beralih ke suamiku, meminta kepastian dalam diam, dan suamiku selalu menjawab dengan anggukan tipis yang penuh kepercayaan diri. Mertuaku pun tidak kalah serius, bahkan berani mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, seolah ingin menunjukkan pada hakim bahwa ia benar-benar siap jika diminta memberikan kesaksian. Ada rasa bangga yang jelas di wajahnya. Rasa bangga seorang mertua yang yakin putranya akan segera terbebas dari seorang menantu yang tidak pernah dianggap pantas sejak awal. Namun, di balik semua ekspresi itu, aku bisa merasakan adanya kegelisahan kecil yang mulai merayap. Hakim bukanlah orang yang mudah dikelabui oleh senyum, bisikan, atau tatapan penuh percaya diri. Ia hanya berpegang pada berkas, fakta, dan sikap yang nyata. Dan aku bisa melihat bahwa tatapan hakim sesekali berhenti lebih lama padaku, memperhatikan ketenanganku yang berbeda dari ekspresi penuh kemenangan di seberang sana. Itu bukan sekadar tatapan kosong, melainkan tatapan yang mencoba menilai siapa yang sebenarnya sedang berusaha menyembunyikan sesuatu. Hakim lalu meminta masing-masing pihak untuk bersiap mendengarkan pertanyaan, memberi kesempatan pada pengacara suamiku untuk berbicara terlebih dahulu. Pengacara itu berdiri dengan percaya diri, membuka berkas, dan mulai menyampaikan alasan-alasan gugatan dengan bahasa yang terstruktur. Kata-katanya disusun rapi, jelas, dan penuh dengan keyakinan, mencerminkan bahwa ia telah menyiapkan segalanya untuk memastikan suamiku menang. Suamiku menatapnya dengan puas, sesekali mengangguk, sementara wanita itu menatap kagum seolah sedang menyaksikan pidato seorang pahlawan. Mertuaku pun tersenyum tipis, meyakini bahwa jalannya sidang sudah sesuai dengan rencana mereka. Aku tetap diam, tidak bereaksi, hanya menatap lurus, membiarkan semua kata itu mengalir tanpa mencoba menampik ataupun membela diri terlalu cepat. Karena aku tahu waktuku akan datang, waktuku untuk berbicara, dan waktuku untuk menghadirkan seseorang yang akan mengguncang seluruh keyakinan mereka. Hakim menuliskan beberapa catatan, mengangguk sesekali, tetapi wajahnya tetap tanpa ekspresi. Itu yang membuat suasana semakin menegangkan, karena tidak ada satupun yang bisa membaca ke arah mana hatinya condong. Suamiku mungkin merasa yakin, tetapi aku bisa melihat bagaimana tangannya mulai mengepal di pangkuan ketika hakim menanyakan satu dua hal yang tidak sepenuhnya sesuai dengan narasi pengacaranya. Itu pertanda bahwa keyakinan mereka tidak sekuat yang terlihat dari luar. Wanita itu pun mulai gelisah. Terlihat dari cara ia menggigit bibir bawahnya sebentar sebelum menyamarkan dengan senyum. Mertuaku mengusap pelipis, mencoba tetap terlihat tenang, namun matanya yang bergerak cepat menunjukkan bahwa ia mulai menyadari sidang ini tidak semudah yang dibayangkan. Semua detail itu kusimpan dalam ingatanku, karena semakin lama sidang berjalan, semakin dekat pula aku dengan momen ketika akan menunjukkan kartu trufku. Hakim, dengan caranya yang tenang dan tegas, berhasil mematahkan sedikit demi sedikit kesombongan yang sebelumnya begitu mendominasi ruangan. Dan aku tahu, ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang akan membuat keyakinan mereka berbalik menjadi ketakutan yang tak bisa mereka sembunyikan. Ketika hakim menutup catatannya sejenak lalu mengangkat wajahnya, aku tahu saat itu akhirnya tiba, saat di mana semua mata yang sebelumnya lebih sering terarah pada suamiku dan barisannya kini perlahan beralih padaku, menunggu apa yang akan keluar dari mulutku setelah sekian lama aku hanya duduk diam mendengarkan. Hakim dengan suara tegas namun tetap tenang memanggil namaku,
memintaku menyampaikan tanggapan atas apa yang sudah dipaparkan pihak penggugat, dan ruangan yang tadi sempat dipenuhi suara pengacara suamiku mendadak terasa sunyi. Bahkan nafas orang-orang di belakang pun terdengar jelas karena semua menahan diri agar tidak melewatkan satu kata pun. Aku mengangkat kepala, membiarkan tatapanku lurus ke arah hakim tanpa sedikit pun tergetar. Meski aku bisa merasakan pandangan tajam dari suamiku yang mencoba menembus ketenanganku, tatapan calon barunya yang penuh tantangan, dan tatapan mertuaku yang syarat dengan rasa curiga bercampur keyakinan bahwa aku tidak akan mampu melawan. Aku menarik napas panjang, menghembuskannya perlahan, lalu membuka suara dengan nada yang jernih dan terukur, bukan dengan emosi yang meledak-ledak seperti yang mungkin mereka bayangkan, melainkan dengan ketegasan seorang perempuan yang sudah terlalu lama disakiti namun tetap mampu menjaga harga dirinya. Kalimat pertamaku sederhana. Aku hanya mengatakan bahwa aku mendengar dengan jelas semua tuduhan dan alasan yang mereka sampaikan, dan aku tidak akan membantah setiap kata dengan teriakan atau air mata, karena bagiku kebenaran tidak butuh dipaksakan dengan suara keras. Suara yang keluar dari mulutku tenang, namun justru ketenangan itu yang membuat suasana semakin menegang, karena mereka yang terbiasa melihatku menunduk kini mendengar nada berbeda, nada yang tidak lagi penuh kepasrahan. Hakim menatapku lebih lama, seolah mencoba menilai kejujuran dari setiap kata, dan aku menatap balik dengan yakin tanpa goyah. Aku mulai menyampaikan ceritaku, bukan dengan detail bertele-tele, melainkan garis besar yang cukup untuk menunjukkan bahwa ada banyak hal yang mereka sembunyikan di balik keyakinan mereka. Aku mengatakan bahwa pernikahan bukan hanya soal siapa yang lebih pandai menyusun alasan di atas kertas, melainkan soal tanggung jawab, kejujuran, dan kesetiaan yang seharusnya dijaga. Kata-kataku sengaja kususun bukan untuk membuat hakim iba, tetapi untuk menegakkan kembali bahwa di balik diamku selama ini, ada luka yang mereka coba tutupi dengan kebohongan. Suamiku mulai gelisah. Aku bisa melihat dari cara ia mengetukkan jarinya di meja, meski wajahnya berusaha tetap tegas. Wanita di sampingnya mencibir kecil, mencoba meremehkan ucapanku, namun aku tidak memberinya perhatian sedikit pun. Mertuaku menegakkan badan lebih tinggi, seolah ingin menunjukkan bahwa aku hanya mengarang cerita, tetapi tatapan matanya yang berkedip lebih cepat dari biasanya menunjukkan bahwa ada kecemasan kecil yang mulai menggerogoti keyakinannya. Aku tidak berhenti pada kata-kata umum, aku mulai menyinggung sikap suamiku yang sering mengabaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, bagaimana aku bertahan demi menjaga kehormatan rumah tangga, dan bagaimana aku tetap berdiri meski harus menghadapi tekanan dari keluarga besar. Aku tidak menuduh dengan kalimat kasar. Aku hanya menyajikan fakta dengan nada tenang, dan setiap fakta yang kuucapkan seakan menjadi pisau yang menusuk perlahan ke dalam benteng percaya diri mereka. Hakim menunduk, mencatat, dan sesekali mengangguk, sementara pengacara suamiku mulai gelisah, mungkin merasa bahwa narasinya perlahan digerus oleh suaraku yang tidak tinggi namun penuh keyakinan. Suasana ruang sidang benar-benar berubah. Orang-orang yang tadinya hanya fokus pada pihak penggugat kini mulai memperhatikanku dengan serius. Beberapa bahkan tampak terkejut karena mungkin mereka juga tidak menyangka aku mampu berbicara setenang itu setelah semua tekanan yang kuterima. Aku bisa merasakan bahwa setiap kalimat yang keluar bukan hanya mengguncang mereka yang duduk di seberang, tetapi juga memberi energi pada diriku sendiri. Aku bukan lagi perempuan yang dipandang lemah. Aku adalah sosok yang mereka anggap akan hancur, namun ternyata tetap berdiri dengan kepala tegak. Suamiku semakin sulit menyembunyikan kegelisahan. Ia berbisik cepat kepada pengacaranya, sementara wanita itu melirikku dengan tatapan yang lebih tajam dari sebelumnya, mencoba menantangku dengan pandangan, tetapi aku tidak pernah membalasnya. Aku hanya fokus pada hakim dan kebenaran yang harus kuutarakan. Mertuaku mulai batuk kecil, mungkin karena tegang, dan aku tahu betul itu bukan batuk biasa, melainkan reaksi tubuh terhadap situasi yang tidak sesuai dengan bayangan semula. Aku sengaja menutup kalimatku dengan nada yang lebih tegas, mengatakan bahwa aku tidak akan memaksa siapapun untuk percaya, tetapi kebenaran akan selalu menemukan jalannya, dan aku siap menunjukkan bukti nyata pada waktunya. Kata terakhir itu kuceritakan dengan jeda, membuat seluruh ruangan mendadak lebih sunyi, seakan semua orang menahan napas, menunggu apa yang kumaksud dengan bukti nyata. Hakim menatapku lebih lama dari sebelumnya, lalu mengangguk tipis dan mencatat sesuatu dengan teliti. Suasana yang semula dikuasai oleh keyakinan pihak penggugat kini benar-benar berbalik. Mereka masih berusaha tersenyum, tetapi aku bisa melihat jelas retakan kecil di wajah mereka.
Dan aku tahu, suara yang baru saja keluar dari mulutku bukan sekadar tanggapan, melainkan permulaan dari guncangan yang akan semakin besar di babak berikutnya. Ketika hakim selesai mencatat dan suasana ruangan kembali hening, aku tahu waktunya sudah tiba untuk melangkah pada bagian yang sudah kusiapkan dengan hati-hati sejak jauh hari, sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan akan terjadi di ruang sidang ini. Aku mengangkat tangan sedikit, meminta izin kepada hakim untuk menghadirkan saksi yang sudah kusiapkan, dan setelah hakim memberikan isyarat singkat, pintu ruang sidang perlahan terbuka. Semua kepala serentak menoleh, dan seketika udara di ruangan itu berubah, bukan lagi sekadar tegang, melainkan dipenuhi kejutan yang sulit disembunyikan dari wajah siapapun. Dari pintu itu masuklah seseorang yang tidak mereka sangka-sangka akan hadir. Langkahnya mantap, wajahnya tegas, dan sorot matanya langsung menembus barisan di seberangku. Aku bisa merasakan betapa seluruh perhatian yang sebelumnya terpusat pada pengacara dan hakim kini beralih sepenuhnya pada sosok yang baru saja masuk. Suamiku yang tadi duduk dengan dada tegap mendadak kehilangan ketenangan. Matanya melebar. Mulutnya sempat terbuka namun tidak ada kata yang keluar. Hanya tatapan panik yang berusaha ditutupi dengan menarik napas cepat. Wanita di sampingnya langsung menggenggam lengan suamiku lebih keras. Wajahnya yang tadinya penuh percaya diri kini pucat. Matanya menatap lurus ke arah sosok itu dengan ketegangan yang jelas tidak bisa ia sembunyikan. Bibirnya bergetar seolah ingin mengatakan sesuatu namun suaranya tertelan oleh keheningan ruang sidang. Mertuaku, yang sejak awal paling angkuh, mendadak membeku di kursinya. Tangannya yang terlipat di dada perlahan turun ke pangkuan. Tubuhnya menegang kaku, dan sorot matanya kehilangan wibawa yang selama ini coba ia tunjukkan. Hakim pun terdiam sejenak, menatap sosok itu dengan penuh perhatian, lalu mengangguk tipis setelah memastikan identitasnya, memberikan ruang baginya untuk maju. Sosok itu melangkah semakin dekat, dan setiap langkahnya bagaikan palu tambahan yang menghantam keyakinan pihak seberang. Aku bisa merasakan bisik-bisik kecil mulai terdengar dari barisan penonton di belakang. Beberapa menoleh satu sama lain dengan ekspresi heran bercampur kagum, karena tidak ada yang menduga aku akan membawa saksi seberat itu. Ketika akhirnya ia berdiri di sampingku, aku hanya menundukkan kepala sedikit sebagai tanda terima kasih, lalu membiarkan kehadirannya berbicara lebih banyak daripada kata-kataku. Suasana ruangan semakin sunyi, seolah semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan diungkap. Suamiku mulai gelisah, tubuhnya bergerak resah di kursi, tangannya berkeringat dan berusaha disembunyikan di bawah meja, namun jelas terlihat oleh hakim yang jeli. Wanita di sampingnya kini benar-benar kehilangan senyum. Tatapannya liar mencari jalan keluar seakan berharap pintu bisa segera menelannya pergi. Sementara mertuaku tampak menundukkan kepala untuk pertama kalinya sejak sidang dimulai. Wajahnya kaku, matanya bergetar, bibirnya terkatup rapat seolah takut setiap kata bisa menjadi bumerang. Hakim memberi tanda agar saksi memperkenalkan diri, dan suaranya yang tegas mengisi ruangan, memperkenalkan siapa dia, apa hubungannya dengan kasus ini, serta apa yang ia ketahui. Setiap kata yang keluar dari mulutnya membuat pihak seberang semakin terpukul, karena jelas sekali bahwa ia datang bukan sekadar untuk hadir, melainkan membawa sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang bisa mengguncang semua kebohongan yang mereka bangun. Aku melihat wajah suamiku yang semakin pucat, urat di lehernya menegang, matanya tidak bisa lagi menatap lurus, hanya menunduk sesekali lalu menoleh ke pengacaranya yang kini juga tampak panik. Wanita di sampingnya menggigit bibir. Matanya berkaca-kaca, bukan karena iba, melainkan karena rasa takut akan apa yang akan terungkap. Mertuaku menutup wajah dengan tangannya sejenak, lalu menurunkannya dengan tatapan kosong, seolah tidak lagi mampu menahan rasa malu yang mulai menelannya. Aku tetap duduk tenang, tidak perlu mengeluarkan satu kata pun, karena kehadiran sosok itu sudah cukup untuk mengguncang mereka. Aku tahu inilah saat yang kutunggu, saat ketika semua keangkuhan, keyakinan, dan rasa percaya diri mereka hancur dalam sekejap hanya karena satu kedatangan yang tak terduga. Dan semakin aku melihat reaksi mereka, semakin aku yakin bahwa permainan ini baru saja memasuki babak yang jauh lebih berat bagi mereka. Babak yang akan membuat mereka benar-benar menyesal telah meremehkanku. Saat saksi yang kubawa mulai berbicara, ruang sidang yang tadinya hanya dipenuhi rasa penasaran kini benar-benar diselimuti keheningan yang menekan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seakan menorehkan garis baru yang memisahkan antara kebohongan dan kebenaran.
Dengan suara mantap ia menyampaikan kronologi yang selama ini kusimpan rapat-rapat. Bukti-bukti nyata tentang bagaimana suamiku bukan sekadar suami yang lalai, melainkan juga pria yang sudah menjerat dirinya dalam perselingkuhan yang terencana sejak lama, dan lebih dari itu, bagaimana mertuaku turut berperan menutupi semua aib itu demi menjaga nama keluarga. Ia menjelaskan dengan detail, bukan sekadar tuduhan kosong, tetapi disertai catatan, pesan, bahkan foto yang memperlihatkan kedekatan suamiku dengan wanita yang kini duduk di sampingnya. Hubungan yang sudah berjalan bahkan sebelum gugatan cerai diajukan. Hubungan yang jelas-jelas melanggar komitmen yang seharusnya masih dijaga. Setiap kali bukti itu ditunjukkan, suamiku semakin pucat, wajahnya berkeringat, dan tangannya gemetar meski berusaha keras menyembunyikannya di balik meja. Wanita itu, yang tadinya begitu percaya diri, kini menunduk dalam-dalam. Kedua tangannya saling menggenggam erat di pangkuannya. Wajahnya kehilangan warna, bibirnya bergetar tanpa suara, dan matanya tidak berani sedikit pun menatap hakim. Mertuaku yang semula duduk dengan dagu terangkat kini menunduk tajam, menutupi wajahnya dengan telapak tangan, lalu menurunkannya perlahan dengan sorot mata penuh rasa malu yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Sorot mata seseorang yang tahu betul kebohongan yang ia pelihara kini terungkap di hadapan publik. Hakim menerima berkas bukti yang diserahkan saksi, membacanya dengan teliti. Alisnya berkerut beberapa kali, lalu menatap ke arah suamiku dengan tatapan yang penuh tanda tanya. Pengacara suamiku mencoba berdiri, mengajukan keberatan, namun suaranya terdengar lemah dan terburu-buru, jauh berbeda dari nada penuh percaya diri yang ia gunakan sebelumnya, karena bahkan ia pun tahu bukti yang diajukan terlalu nyata untuk bisa ditolak begitu saja. Hakim mengangkat tangannya, meminta pengacara itu duduk kembali, dan ruangan semakin tegang karena tidak ada yang bisa menyangkal apa yang disampaikan saksi. Aku tetap duduk tegak, tanpa perlu berkata apa-apa. Hanya sesekali mengangguk kecil sebagai tanda bahwa inilah yang selama ini kutunggu. Momen ketika kebenaran yang mereka kira bisa ditutup rapat akhirnya keluar ke permukaan. Suamiku mulai bicara, suaranya terbata, mencoba menyangkal dengan alasan bahwa semua itu hanya salah paham, tetapi kalimatnya terdengar goyah, tidak ada lagi ketegasan, tidak ada lagi keyakinan. Wanita di sampingnya mencoba menunduk semakin rendah, seolah berharap tanah bisa menelannya. Sementara mertuaku tidak lagi berani menoleh ke siapapun, hanya menatap kosong ke depan dengan wajah yang semakin pucat. Saksi itu melanjutkan dengan tenang, menjelaskan bagaimana aku selama ini berusaha bertahan, bagaimana aku memilih diam demi menjaga kehormatan keluarga, dan bagaimana pada akhirnya aku memutuskan membawa semuanya ke meja hijau karena tidak ada lagi jalan lain. Kata-katanya membuat bisik-bisik kecil terdengar dari kursi pengunjung. Beberapa orang menggelengkan kepala, beberapa menatap tajam ke arah suamiku dan wanita itu. Bahkan ada yang berdesis pelan seolah tidak percaya betapa tega mereka mempermainkan kesetiaan. Hakim mengetukkan palu sekali untuk menenangkan suasana, lalu meminta saksi melanjutkan. Dan di titik itu, wajah suamiku benar-benar kehilangan kendali. Ia menunduk, menutup wajahnya dengan tangan, sementara wanita itu mulai menyeka sudut matanya, tidak lagi mampu mempertahankan peran sebagai pemenang. Mertuaku, untuk pertama kalinya, menarik napas panjang yang terdengar seperti desahan berat penuh penyesalan, meski ia tidak mengatakan apapun. Aku melihat semua itu dengan hati yang tenang, bukan karena aku menikmati penderitaan mereka, melainkan karena akhirnya kebenaran mendapatkan tempatnya, dan aku tidak lagi harus menanggung beban sendirian. Setiap detail yang diungkap saksi membuat ruang sidang itu semakin berat bagi mereka, tetapi semakin ringan bagiku, karena satu persatu topeng yang mereka kenakan hancur di depan semua orang. Hakim akhirnya menutup sesi saksi sementara dengan catatan tegas, menyatakan bahwa bukti yang diajukan akan menjadi pertimbangan serius, lalu menatap tajam ke arah pihak penggugat dengan ekspresi yang jelas menunjukkan kekecewaan. Suamiku hanya menunduk, pengacaranya membisu, wanita itu terisak pelan, dan mertuaku tidak lagi punya keberanian untuk menatap siapapun. Saat itu aku tahu, tidak peduli bagaimana akhir resmi sidang ini nanti, satu hal sudah pasti, mereka sudah kalah, bukan di atas kertas, tetapi di dalam hati dan pandangan semua orang yang menyaksikan. Kebenaran yang mereka kira bisa ditutupi akhirnya terungkap dengan jelas. Dan rasa malu itu akan lebih menyakitkan daripada keputusan apapun yang dijatuhkan hakim.
Ruang sidang yang sebelumnya bergemuruh dengan bisik-bisik kini berubah menjadi lautan keheningan yang menyesakan. Dan dalam keheningan itu wajah suamiku benar-benar memperlihatkan kehancuran yang tak pernah kulihat sebelumnya. Tatapannya kosong, kedua tangannya saling menggenggam erat seolah mencari pegangan. Bibirnya bergetar mencoba menyusun kata tetapi tidak ada satupun kalimat yang berhasil keluar dengan jelas. Hanya desahan pelan penuh sesal yang terdengar samar. Wanita yang duduk di sampingnya, yang sejak awal begitu angkuh, kini menutupi wajahnya dengan tangan, pundaknya bergetar menahan tangis, dan keberaniannya untuk tampil percaya diri sudah benar-benar hilang. Setiap tarikan napasnya terdengar berat, penuh penyesalan karena sadar bahwa semua rencana indah yang mereka bangun di atas kebohongan kini runtuh tanpa sisa. Mertuaku pun tidak kalah terpukul. Beliau yang tadinya siap merayakan kebebasan dari menantunya kini duduk dengan tubuh membungkuk. Sorot matanya sayu, wajahnya lesu. Dan jelas terlihat ia tengah menelan pahitnya kenyataan bahwa semua skenario yang ia pikir bisa berjalan sempurna kini justru menjadi bumerang yang mempermalukan nama keluarganya sendiri. Hakim menatap mereka satu persatu dengan sorot mata tajam, lalu memberi jeda panjang seakan menunggu mereka berkata sesuatu. Namun tidak ada suara yang berani keluar, hanya isak tertahan dan napas berat yang terdengar di antara dentuman jarum jam dinding yang kian terasa memekakan telinga. Aku duduk tenang, memandangi mereka tanpa senyum. Tanpa amarah berlebihan, hanya tatapan datar yang penuh makna. Karena bagiku saat itu tidak ada lagi kata yang perlu kuucapkan. Semua sudah terwakili oleh keadaan mereka yang kini menyesal ketika sudah terlambat. Akhirnya suamiku mencoba membuka suara. Suaranya parau, matanya berkaca-kaca. Ia mengatakan bahwa ia hilaf, bahwa ia ingin memperbaiki semuanya, bahwa ia tidak pernah benar-benar ingin menyakitiku. Kalimat yang mungkin akan membuatku luluh jika saja diucapkan jauh sebelum semua ini terlanjur hancur. Tapi sekarang kata-kata itu terdengar hampa, tidak lebih dari penyesalan yang muncul karena ketahuan, bukan karena kesadaran sejati. Wanita itu menunduk lebih dalam, berulang kali mengusap air mata, dan untuk pertama kalinya ia berani menoleh padaku, berbisik lirih meminta maaf dengan suara yang hampir tak terdengar. Tetapi aku hanya menatapnya sebentar lalu kembali mengalihkan pandangan, karena permintaan maaf yang datang setelah kehancuran terjadi hanyalah sekadar pelipur rasa bersalah, bukan penyembuh luka. Mertuaku pun akhirnya bersuara, suaranya berat, wajahnya basah oleh keringat dan air mata yang ditahan. Ia mengakui bahwa ia salah telah membela anaknya buta. Ia menyesal sudah ikut menutup-nutupi kebenaran, dan ia mengatakan bahwa ia hanya ingin melihat anaknya bahagia tanpa peduli dengan caranya. Sesuatu yang kini justru ia sesali karena telah menghancurkan rumah tangga yang dulu pernah kokoh. Hakim menundukkan kepala, mencatat setiap ucapan mereka, lalu memberi penekanan bahwa penyesalan memang bagian dari proses, tetapi tidak bisa menghapus fakta yang sudah terjadi, dan ia menegaskan bahwa keputusan pengadilan tidak bisa dipengaruhi oleh air mata atau permintaan maaf, melainkan hanya oleh bukti dan kebenaran. Suasana ruang sidang semakin berat, udara seakan membeku, dan aku bisa merasakan betapa keras mereka berusaha menahan rasa malu yang kini berubah menjadi penyesalan mendalam. Namun semua sudah terlambat, karena tidak ada satupun yang bisa mengembalikan waktu ke masa lalu. Aku teringat saat-saat di mana aku menangis sendirian, saat aku mencoba bertahan meski dikhianati, saat aku berusaha memberi kesempatan namun tak pernah dihargai, dan kini melihat mereka menyesal di hadapan hakim justru memberiku kepastian bahwa keputusanku untuk melangkah pergi adalah keputusan yang paling tepat. Suamiku mencoba mendekat, mengulurkan tangan seolah ingin menggenggam tanganku, tetapi aku menggeser sedikit kursi, bukan dengan kebencian, melainkan dengan ketegasan bahwa aku tidak akan kembali ke dalam lingkaran yang sama. Wanita itu semakin tenggelam dalam rasa bersalah, tidak lagi berani mengangkat wajahnya, sementara mertuaku menunduk dengan air mata yang akhirnya jatuh tanpa bisa ia tahan, sesuatu yang mungkin jarang terlihat dari sosoknya yang biasanya begitu keras. Semua orang yang hadir di ruang sidang itu menjadi saksi, bahwa penyesalan memang selalu datang terlambat, bahwa keangkuhan dan kebohongan pada akhirnya hanya membawa kehancuran, dan bahwa kebenaran, seberapapun lama disembunyikan, akan menemukan jalannya untuk terungkap. Hakim akhirnya mengetukkan palu sekali lagi, menunda sidang untuk dilanjutkan ke agenda berikutnya, dan saat suara palu itu menggema, aku berdiri dengan tegak, berjalan keluar ruangan tanpa menoleh, meninggalkan mereka yang kini terjebak dalam penyesalan yang tak akan pernah bisa mengubah apapun. Di belakangku, aku bisa mendengar suara lirih suamiku memanggil namaku, bisa mendengar tangisan wanita itu yang semakin keras, dan bisa merasakan desahan berat mertuaku,
tetapi semua itu hanyalah gema yang terlambat, tidak lagi memiliki arti bagi langkahku yang sudah mantap menuju kebebasan. Dan di sanalah aku sadar sepenuhnya, bahwa penyesalan mereka bukanlah kemenanganku, melainkan pelajaran pahit yang akan terus membayangi mereka. Sementara aku melangkah pergi dengan hati yang lebih ringan, meninggalkan masa lalu untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Hari itu berakhir dengan ketukan palu hakim yang masih bergema di telingaku, sebuah suara sederhana namun memiliki arti yang sangat besar dalam hidupku. Suara yang menandai berakhirnya sebuah ikatan yang dulu kuanggap suci tetapi kemudian berubah menjadi jerat menyakitkan. Dan saat aku melangkah keluar dari ruang sidang, udara di luar terasa berbeda, lebih segar, lebih lapang, seolah dunia menyambutku kembali dengan tangan terbuka setelah sekian lama aku terjebak dalam ruang sempit penuh kebohongan dan luka. Langkahku mantap, meski jantungku masih berdegup kencang, bukan karena cemas melainkan karena lega. Karena akhirnya aku benar-benar berhasil melepaskan diriku dari belenggu yang selama ini menahanku, dan setiap detik yang kulalui saat itu terasa seperti lembar baru yang terbuka, putih bersih tanpa noda masa lalu. Di luar gedung pengadilan, langit tampak cerah meski matahari mulai condong ke barat, sinarnya hangat menembus kulit, memberi energi yang selama ini seakan hilang, dan aku menatap ke atas dengan senyum kecil yang tak bisa kutahan, sebuah senyum yang lahir dari rasa bebas. Rasa yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang berhasil keluar dari penjara emosional yang tak kasat mata. Aku berjalan melewati kerumunan orang yang masih berbisik-bisik membicarakan persidangan tadi, sebagian menatapku dengan rasa hormat, sebagian dengan kagum, dan sebagian lainnya mungkin dengan simpati. Tetapi aku tidak lagi peduli pada pandangan mereka, karena yang terpenting adalah pandangan diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama aku bisa menatap bayanganku sendiri di kaca jendela gedung itu dengan bangga, tanpa rasa malu, tanpa merasa kalah. Tas yang kupegang terasa ringan, meski di dalamnya tersimpan semua dokumen yang tadi dipakai untuk mengungkap kebenaran, seolah beban yang selama ini kupikul telah kuturunkan bersamaan dengan keputusan hakim, dan kini aku hanya membawa diriku sendiri, utuh meski penuh luka, tetapi luka itu bukan lagi aib, melainkan tanda bahwa aku pernah berjuang dan akhirnya menang. Beberapa langkah di belakangku, aku masih bisa mendengar suara-suara samar, suara suamiku yang mencoba memanggil, suara tangisan calon barunya, dan desahan panjang mertuaku. Namun aku tidak menoleh, tidak sedikit pun tergoda untuk kembali melihat, karena aku tahu jika aku menoleh, aku hanya akan menemukan wajah-wajah yang masih terjebak dalam penyesalan mereka. Sedangkan aku sudah memilih jalan yang lebih terang di depan. Jalan setapak menuju parkiran terasa panjang, tetapi setiap langkahnya seperti menghapus kenangan buruk satu persatu. Setiap derap kakiku seakan menutup pintu lama yang pernah menyakitiku. Dan semakin jauh aku berjalan semakin jelas kurasakan kebebasan itu. Kebebasan yang bukan hanya soal status hukum, tetapi kebebasan batin. Kebebasan dari bayangan orang-orang yang dulu mengurungku dengan kata-kata kasar, tatapan merendahkan, dan sikap penuh pengkhianatan. Sesampainya di parkiran, aku berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya dengan rasa lega yang begitu dalam, seperti baru saja membuang racun yang selama ini mengendap di tubuhku, dan aku tersenyum lagi, kali ini lebih lebar, karena benar-benar kusadari bahwa aku sudah melangkah ke babak baru hidupku. Aku masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, lalu duduk sebentar tanpa segera melajukan kendaraan, hanya menikmati momen itu. Momen di mana aku sepenuhnya sendirian namun tidak merasa kesepian. Momen di mana kesunyian bukan lagi musuh, melainkan sahabat yang menenangkan. Dalam benakku, muncul kilasan wajah anak-anakku yang menungguku di rumah. Wajah polos mereka yang selama ini menjadi sumber kekuatanku. Dan aku tahu bahwa kebebasan yang kudapat hari ini bukan hanya untuk diriku, tetapi juga untuk mereka. Agar mereka tumbuh di lingkungan yang lebih sehat, lebih jujur, dan lebih penuh kasih sayang. Aku berjanji dalam hati, bahwa aku tidak akan pernah lagi membiarkan mereka merasakan sakit yang sama seperti yang kualami, bahwa aku akan membesarkan mereka dengan keteguhan hati dan cinta tanpa syarat, meski tanpa kehadiran ayah mereka di sisiku, karena aku tahu cinta seorang ibu cukup kuat untuk menggantikan semua yang hilang. Mesin mobil berderu pelan, aku melajukan kendaraan keluar dari area pengadilan, meninggalkan bangunan itu di belakangku seperti meninggalkan bab lama dalam buku hidupku, dan aku tidak menoleh sekalipun ke kaca spion, karena aku tidak ingin masa lalu sekecil apapun mengikuti langkahku yang baru. Jalan raya terasa lebih indah dari biasanya. Pohon-pohon di tepi jalan tampak lebih hijau,
Angin yang masuk melalui celah jendela mobil terasa lebih sejuk, dan semua itu membuatku sadar betapa selama ini pandanganku begitu buram karena dilapisi air mata dan rasa sakit, padahal dunia di luar sana tetap indah, hanya menunggu aku untuk kembali menikmatinya. Aku tidak tahu pasti apa yang akan terjadi esok, tidak tahu bagaimana jalan hidupku akan terbentang setelah ini, tetapi satu hal yang kupahami dengan jelas adalah aku tidak lagi takut, tidak lagi ragu, karena kebebasan yang kudapat telah memberiku keberanian untuk menghadapi apapun, bahkan jika harus berjalan sendiri sekalipun. Hari itu aku pulang dengan hati yang lapang, membawa kebebasan sebagai hadiah paling berharga yang pernah kumiliki, hadiah yang tidak diberikan oleh siapapun, tetapi kuperoleh sendiri melalui keberanian, kesabaran, dan tekad untuk melawan ketidakadilan. Dan ketika aku membuka pintu rumah, disambut pelukan hangat anak-anakku yang berlari kecil menghampiri, aku tahu dengan pasti bahwa inilah awal yang sesungguhnya, awal dari hidup baru yang akan kujalani dengan kepala tegak, hati yang kuat, dan jiwa yang bebas. Karena pada akhirnya kebebasan yang kudapat bukan hanya tentang lepas dari suami dan mertua yang mengkhianati, tetapi juga tentang kembali menemukan diriku sendiri. Sosok perempuan yang mampu berdiri, melawan, dan menang dengan caranya sendiri.